Ya, saudara pemirsa, channel terpilih MTA TV, pendengar Persada FM, MTA FM, kembali dalam program berbagi ilmu dan manfaat dengan narasumber dari Telkom. Kali ini ada dua narasumber di studio MTA TV. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Bakri ST, merupakan Kepala Kantor Telkom Wonogiri. Di samping kiri saya, kemudian di sebelah kirinya lagi Bapak Dr. Andes Joko Nugroho yang merupakan pelanggan IndiHome di wilayah Wonogiri. Beliau juga merupakan warga MTA Wonogiri Kota dan sekaligus kasih pengembangan olahraga pemerintah Kabupaten Wonogiri yang sudah 1 tahun ini ya Bapak berlangganan IndiHome dan merasakan berbagai keuntungannya. Ya, baik. Dan kita lanjutkan perbincangan siang hari ini mengenai perkembangan IndiHome di wilayah Wonogiri nih Bapak. Bagaimana sejak tahun 2015 ya IndiHome pertama kali ada ya? Sampai sekarang bagaimana perkembangannya? Perkembangan IndiHome di Wonogiri sangat baik. Dari pelanggan kita, pelanggan Telkom tuh sekitar 10.191, ada sekitar 1.300 yang berlangganan layanan IndiHome ini di Wonogiri. Dan kita terus kembangkan gitu, karena itu Wonogiri ini karakteristiknya adalah dia itu sangat luas gitu ya. Dia salah satu kabupaten yang terluas di Jawa Tengah. Dia 25 kecamatan, 251 desa tadi. Dari situ kita bagaimana layanan IndiHome ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Wonogiri gitu ya. Jadi kita sekarang sedang giatkan namanya JPS, Joint Planning System. Itu Joint Planning System ini bagaimana infrastruktur fiber optik ini bisa merambah di seluruh wilayah Wonogiri. Karena karakteristik dari layanan IndiHome ini kan dia tidak lepas dari fiber optik, FTTH, fiber to the home. Jadi fiber to the home itu maksudnya fiber optik ini ditarik dari kantor Telkom ibaratnya sampai ke pelanggan. Baik, kita akan coba terima terlebih dahulu penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Syuhada di Pontianak, Kalimantan Barat. Iya, silakan Bapak Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya juga pelanggan Telkom tapi IndiHome itu belum. Cuma yang ingin saya tanyakan, saya kan memang kalau untuk atas penjelasan Bapak tadi untuk perumahan memang saya sangat tertarik dan untuk saya memenuhi bahkan udah melebihi keperluan yang saya butuhkan gitu ya untuk perumahan. Namun saya ini Pak orangnya pengusaha yang suka berjalan-jalan keliling Indonesia begitu, jadi apakah ada produk Telkom yang tentunya bisa saya bawa-bawa itu yang mungkin fasilitasnya sama di IndiHome tadi? Ya oke lah untuk anak istri di rumah ya mungkin bisa, tapi kalau untuk kita ini juga perlu ingin nonton MTA yang beberapa hari yang lalu gitu kan, ingin mengikuti pengajian beberapa minggu yang lalu sedangkan kita di rantau gitu. Apakah ada itu produk dari Telkom yang bisa dibawa-bawa gitu, tapi juga bisa menikmati kebutuhan sepanjang masa itu di samping IndiHome yang di rumah? Nah itu aja pertanyaannya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abu Syuhada di Pontianak bertanya, adakah produk serupa dengan IndiHome tapi bisa mobile begitu Bapak? Produknya sebenarnya Telkom itu produknya banyak ya, produknya banyak. Salah satunya IndiHome. Juga ada produknya, ada WiFi ID. WiFi ID ini didesain memang untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi di mana saja diharapkan dengan WiFi ID ini pakai layanan headsetnya dia bisa gitu ya. Di samping kalau kita berpikir lebih makro lagi bahwa itu Telkom Group itu ada anak perusahaan kita, Telkomsel gitu ya. Telkomsel itu kan anak perusahaan kita dan itu sudah dari Sabang sampai Merauke juga tercoverage semua begitu ya. Jadi kita bisa pilihan gitu ya. Pertama bisa dengan Telkomsel, bisa, kemudian WiFi ID juga bisa ya. Cuman WiFi ID ini perlu juga dilihat di titiknya itu ya, di lokasinya itu mengcover enggak, karena memang ada tempat-tempat yang kita nggak semuanya langsung tercover gitu. Karena Indonesia ini begitu luas, tapi komitmen Telkom Group adalah King of Digital, bagaimana seluruh jaringan optik ini menyebar di seluruh pelosok negeri ini gitu ya. Jadi lewat selulernya itu Telkomsel,
kemudian lewat fixnya, yaitu jaringan fisiknya adalah lewat lewat layanan IndiHome ini. Jadi bisa ini Pak, bisa fleksibel lah. Kalau saya boleh menyarankan mungkin lebih fleksibel lagi sebenarnya pakai layanannya yang Telkomsel anak perusahaan kita, itu akan lebih sangat fleksibel gitu ya. Itu lebih nyaman kan, Telkomsel juga di mana-mana BTS-nya sudah siap, sudah ribuan gitu ya. Jadi kita mendukung penuh ini Telkomsel gitu. Karena memang kita di mana saja Telkomsel itu kita harus siap mensupport supaya Telkomsel tetap menjadi market leader gitu untuk di seluler di Indonesia bahkan di region gitu ya. Ya, baik. Tadi jawaban untuk Bapak Abu Syuhada. Semoga bisa memahami dan baik. Kita coba terima kembali penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Baik. Ada SMS yang sudah masuk ini Bapak dari pemirsa di nomor 459. Saya ingin langganan IndiHome. Bisakah MTA TV ada di channel TV-nya IndiHome begitu Bapak? Baik, terima kasih sekali atas perhatiannya. Untuk saat ini atau bahkan pernah memang channel MTA TV ini pernah ada gitu ya. Tapi kondisi sekarang ini kita belum cek lagi, jadi sempat ada tapi kondisi sekarang kayaknya mungkin nggak ada. Tapi usulan supaya terus ada itu sudah disampaikan gitu. Jadi memang kita tidak menutup mata bahwa MTA ini luar biasa, potensinya besar gitu ya, seluruh Indonesia gitu. Jadi memang kita harapkan juga memang MTA ini juga bisa masuk ke layanan IndiHome ini gitu ya. Jadi itu on progress Bapak, itu on progress. Jadi kita udah ada usulan, semoga ke depan bisa fix untuk masuk di layanan IndiHome ini untuk channel MTA. Iya, ditunggu saja semoga segera terrealisasi begitu. Amin. Ya. Baik, kembali di 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Oh, ini dari Pak Samsi, Nganjuk. Iya, silakan Bapak. Ini tadi saya menanyakan menyimak ini, saya tertarik ini Pak. Apakah Telkomsel yang untuk khusus radio lewat telepon apakah bisa Pak? Kalau seperti contohnya seperti radio Plexi itu kan lewat telepon kan bisa tuh berapa channel berapa gitu. Karena kan di daerah saya Nganjuk itu radio kan sering gangguan. Nah jadi kalau sering gangguan itu kan lewat telepon itu kan bisa. Kalau seandainya bisa itu tarifnya berapa? Nanti saya ingin langsung mengakses lewat telepon aja. Karena ini kan lewat HP Pak. Lewat HP, bukan telepon rumah. Kalau telepon rumah saya nggak punya. Bagaimana Pak caranya kalau sudah ada lewat HP? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsi yang ada di Nganjuk ingin menyimak radio dari pesawat telepon begitu Bapak. Telkom ini kan produknya seperti yang tadi saya sebutkan banyak ya. Kalau mengenai terkait untuk fix, kita lewat pakai layanan IndiHome. Kalau seluler dengan Telkomsel. Gitu. Jadi kita akan misalkan menyampaikan ke Telkom, kita akan lihat dulu pertama di sana jaringan fisiknya ada nggak Telkom gitu ya. Kalau ada ya nanti akan kita untuk tarik di rumahnya Bapak. Yang kedua, misalkan itu belum ada jaringan fisik, itu untuk layanan Telkomsel nyambung nggak begitu ya? Maksudnya di sana kan bisa dilihat itu berapa bar begitu ya. Tapi kalau belum ada ya kita perlu itu disampaikan ke pihak Telkomsel atau Telkom. Karena seperti saya juga misalkan di Wonogiri gitu ya. Misalkan ada daerah-daerah tertentu yang dia itu layanannya Telkomsel tanda petik itu kurang bagus, disampaikan ke kita akan sampaikan ke pihak Telkomsel untuk planning gitu, untuk kapasitinya seperti ini gitu. Padahal di masyarakat ini sudah cukup banyak, makanya perlu ada pengembangan lagi. Jadi intinya adalah di sana perlu dilihat dulu di tempatnya Bapak, jaringan fisik Telkom ada enggak? Kalau ada ya kita siap lah. Tapi terus kalau nggak ada ya kita sarankan menggunakan layanan Telkomsel. Kalau layanan Telkomsel juga belum ada, disampaikan ke pihak Telkom terdekat. Karena Telkom itu siap untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia gitu. Baik lewat fisiknya maupun lewat seluler maupun lewat satelit gitu ya. Sebenarnya kita itu ada produk namanya satelit, Mangguska itu untuk daerah-daerah yang dia itu
dia lewat satelit gitu ya Mbak ya. Yeah. Dia untuk bisa mengcover di seluruh Indonesia, dia bisa di cover. Itu udah siap. Yeah. Itu layanannya pakai satelit gitu ya. Jadi kalau darat itu pakai layanan IndiHome, kemudian udara pakai BTS itu Telkomsel. Kalau itu nggak bisa lagi, misalkan daerah pegunungan yang susah begitu, itu pakai Mango Sky itu. Jadi layanan satelitnya Telkom itu dari anak perusahaannya Telkom gitu ya. Itu siap. Jadi Telkom ini baik udara, darat maupun langit pun siap gitu. Segala cara coba untuk melayani gitu. Masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Baik. Dan kembali ke perkembangan IndiHome yang ada di Wonogiri tadi Bapak. Sebenarnya kalau untuk 25 kecamatan itu saat ini sudah dijangkau semua? Ada kecamatan-kecamatan yang belum, seperti Parangkubito, kemudian Karangtengah ada, karena itu memang luas gitu ya Mbak, luas itu jauh-jauh. Di pegunungan? Iya. Wonogiri itu kan Wono itu alas, ya Giri itu kan gunung gitu ya. Jadi Wonogiri itu memang tidak terlepas dari gunung dan alas gitu ya. Jadi pengembangan infrastruktur ini terus kita jalankan, planningnya terus kita jalankan begitu ya, supaya Wonogiri ini secara bertahap akan tercover semua gitu. Karena itu komitmen Telkom Group memang untuk itu. Telkom Group ada untuk Indonesia. Telkom Group maksudnya di sini adalah termasuk Telkomsel gitu. Termasuk kita di Wonogiri, kita usulkan terus GPS itu tadi, pengembangan infrastruktur itu. Ada beberapa kecamatan tadi yang Batuwarno, kemudian Karangtengah, kemudian Parangkubito, satunya kalau nggak salah Kesmantoro, ada sekitar 4 atau 5 itu yang belum gitu ya. Tapi tetap ini usulan-usulan terus kita upayakan terus supaya semuanya nanti tercover. Khusus 4 kecamatan tadi khusus IndiHome-nya ya Pak ya, yang belum ya? Yang jaringan optiknya, jaringannya memang kita belum ada. Iya. Karena itu kan kalau jauh, kita di Wonogiri di atas nih, itu kan ke selatan itu, selatan kan agak jauh, itu kan ibaratnya kalau narik kan luar biasa. Kita juga akan lihat dari sisi, di samping kita memang dari sisi customer, market, juga kita akan lihat dari sisi investasi. Karena memang Telkom ini di satu sisi BUMN ya, di satu sisi BUMN, tapi di satu sisi yang lain dia itu adalah perusahaan yang bisnis ya. Bisnis kan tidak pernah lepas juga dari sisi revenue, dari sisi keuntungan. Jadi itu dikombinasikan oleh Telkom Group ini gitu. Termasuk di dalamnya Telkomsel. Namun kalau untuk permintaan sendiri dari pelanggan sudah ada di 4 kecamatan itu Bapak? Sudah ada, cuman kita secara bertahap kita buat usulan. Jadi kemarin seperti Parangkubito itu ada sekitar 8 pelanggan, nah kita buat usulan supaya dikembangkan di sana gitu. Usulan ini kan nanti masuk di Solo, kemudian di Semarang, kemudian dia akan secara bertahap diimplementasikan. Kayak kemarin kita sudah penarikan itu di Wonokarto 1, 2, kemudian Kresak, Joho, Gunung Wijil, terus cukup banyak kita terus tarik gitu. Jadi jaringan optik itu ditarik gitu ya. Ditarik di atas, kemudian nanti dibuat kayak titik-titik itu ODP itu, Optical Distribution Point. Dari situ nanti didistribusikan ke rumah-rumah. Jadi baik, itu usulan ke sana sudah ada. Bagi warga di wilayah Wonogiri, terutama di 4 kecamatan tadi, barangkali harus bersabar karena ini juga sedang diusahakan begitu ya Pak ya. Siap. Dan kalau Pak Joko sendiri ini di wilayah Wonogiri Kota? Wonogiri Kota. Tentu saja ini sudah sangat terjangkau dengan layanan IndiHome. Alhamdulillah. Kalau bisa diceritakan ini Bapak kepada pemirsa, sebenarnya kalau dari awal berlangganan itu Bapak memilih paket yang mana ini Bapak? Jadi terima kasih. Jadi ketika kita mau mengambil IndiHome, ini juga harus kita sesuaikan dengan kira-kira saku kita yang paling pas di mana. Jadi kita ngambil yang program keluarga yang untuk satu keluarga yang paket yang paling terjangkau per bulan kami 300.000. Nah itu sudah kita bisa melihat kemana-mana kan gitu. Cuma kita memang harus hati-hati karena di sana banyak channel-channel dari luar negeri. Kita juga harus bisa memfilter ya Pak. Memilih dan memilah acara-acara yang tentunya yang komunikatif, acara yang baik mendidik, bagi kita mendidik gitu ya. Kita kalau pengen channel olahraga di sana ada Star Sport, ada Bin Sport. Jadi ada Fox Sport. Jadi kita tinggal
milih menu mana yang baik. Hanya itu kita memang harus hati-hati dengan banyaknya channel-channel di situ, kita memang harus hati-hati. Jadi artinya tidak selama kemajuan ini begitu begitu merebak itu tidak selamanya baik. Kita harus punya pintar-pintar untuk memilih untuk manfaatkannya, Pak, ya. Kemudian tadi ada dari pemirsa Pak Abu ya. Jadi ini pengalaman saya, misalnya acara 1 minggu ini kita tidak bisa ngikuti. Ini bisa kita putar ulang lagi. Ini kelebihannya dari IndiHome. Jadi kita acara-acara, misalnya ada acara yang belum sempat kita melihat, kita bisa memutar lagi. Juga kalau kita suka nyanyi, di sana ada fasilitas karaoke gitu. Jadi artinya kita mencari hiburan itu tidak usah kemana-mana, kita bisa sama satu keluarga di situ. Ini kelebihannya dari IndiHome. Cuma harapan kami selaku konsumen juga selaku warga MTA ini mudah-mudahan nanti segera MTA ini bisa masuk di UCTV, terutama di sana ada program Khazanah. Di sana menampilkan program-program yang berkarakter Islami kan, gitu. Itu harapan-harapan dari pelanggan. Banyak harapan tersebut juga dari para pemirsa, dari para pelanggan begitu ya Bapak ya. Dan Pak Bakri, ini mohon ini disampaikan kepada pemirsa mengenai tarif ini Bapak. Tadi ada beberapa paket begitu ya, disampaikan 3 paket tadi ya. Ya. Baik, paketnya ini, paket yang utamanya adalah, yang pertama adalah subsidi. Ini ada pilihannya, ada 9 gitu, ada pilihannya 9. Itu subsidi, contohnya ini subsidi 20 giga reguler gitu ya. Dia fasilitasnya adalah 1000 menit free. 1000 menit free, jadi antar telkom, antar rumah itu 1000 menit selama sebulan itu free. Kemudian dia kecepatannya up to 10 mega. Jadi 10 mega ini cukup cepat lah. Kalau untuk rumah 10 mega itu udah sangat cukup. Ada wifi-nya, beliau Pak Joko juga, saya juga masyarakat yang sudah menggunakan, kan kita bisa merasakan bahwa kita istri, anak-anak itu menggunakan semua wifi itu, baik pakai gadget, pakai laptop tuh siap gitu loh, up to 10 mega. Kemudian dia channelnya 78. Jadi channelnya ini cukup banyak. Itu sangat, kita bisa memilih lah. Kita pengen pilih mana aja bisa gitu ya. Itu dari untuk yang subsidi ini baru satu pilihan. Kemudian pilihan yang lain yang 50 mega reguler. 50 giga, maksudnya apa? 20 giga ini kuotanya gitu. Yang perlu ini saya sampaikan, ada hal yang perlu dihati-hati, maksudnya kita perlu hati-hati. Kalau yang subsidi ini ada kuota. Kuota itu maksudnya kalau penggunaan internetnya, kalau bagi masyarakat yang dia intensitasnya tinggi, dia mungkin akan tidak cukup gitu ya. Itu perlu kehati-hatian gitu. Jadi 20 giga, kalau dia sudah menggunakan 20 giga, dia akan down, kecepatannya tidak 10 mega lagi, dia akan turun menjadi 512 kbps. Tapi kalau intensitasnya nggak terlalu tinggi, 20 giga ini untuk selama sebulan itu cukup lah. Itu tergantung tipikal karakteristik dari pelanggan itu sendiri gitu ya. Misalkan dia 20 giga nggak cukup, itu bisa juga dia top up gitu ya. Dia naikkan gitu. Ininya, kuotanya enggak 20 giga jadi 50 giga. Harganya yang 20 giga tadi 294.500. Kemudian kalau yang 50 giga 327.500. Jadi ini bisa menyesuaikan dari karakteristik pelanggan sendiri gitu. Yang penting ini tadi, yang kuota itu tadi. Jadi kita intensitasnya tinggi enggak gitu. Kalau tinggi, kira-kira kalau sebulan 50 giga ya alangkah baiknya tidak yang berlangganan yang 20 giga, karena nanti mungkin seminggu sudah habis gitu. Terus mohon maaf, nanti kalau seminggu habis komplain gitu. Loh, saya kok kecepatannya lemot banget gitu. Itu wangel banget ngakses ini gitu. Ternyata dia karena kuotanya sudah terlampaui. Jadi perlu melihat gitu ya.
Nah, langkah baiknya kita bisa melihat karakteristik kita gitu ya. Itu yang untuk subsidi. Jadi dia bisa kuota 20 giga, kemudian 50 giga maupun 100 giga. Kecepatannya up to 10 mega. Kemudian yang kedua adalah deluxe gitu ya. Dia 1000 menit juga, up to 10 mega, dia itu FUP, jadi ini bisa 300 giga. Kalau 300 giga ini ya sangat nyaman lah. Kita hampir kalau rumah 300 giga itu seperti lihat TV seperti lihat film tuh 1000 film gitu. Masa keluarga sampai 1000 film sebulan gitu kan? Itu Blenger ya Pak blenger ya? sekali gitu. Dan alangkah indahnya juga kita perlu selektif juga begitu ya. Jadi ini dia harganya 525.500. Ya ini makanya perlu melihat ini, perlu melihat kekuatan finansial ininya masing-masing gitu. Jangan wah ini saya pengen ini tapi ternyata mohon maaf kekuatan finansialnya ternyata enggak, ini nanti untuk keberlanjutan kekontinuannya berlangganan itu nanti bisa terganggu. Kayak kalau saya boleh menyarankan lihat dulu. Tapi yang jelas ini benefitnya sangat besar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang untuk premium, namanya premium biasanya memang lebih lebih baik gitu ya. Karena dia ada fasilitas-fasilitas tambahannya. Apa itu Pak? Dia ada Indikit, ada Indimifu, ada tambahan-tambahannya Eflix untuk akses untuk film gitu ya. Bahkan sekarang IndiHome itu sudah ada Catch Play, ada Eflix, ada beberapa yang itu sudah terhubung dengan layanan-layanan video on demand. Jadi kita pengen film apa aja di seluruh dunia itu bisa. Bisa request begitu Pak? Itu bisa, ada juga aplikasi My IndiHome, ini meskipun belum smooth gitu ya, tapi sudah bisa gitu ya. Mungkin secara bertahap akan terus kita sempurnakan layanan IndiHome. Jadi dari HP kita bisa pakai Play Store, kemudian install My IndiHome, dari situ kita bisa berlangganan juga. Dan itu bisa mengaktifasi itu tadi untuk video on demand. Maksudnya kita pengen lihat film apa aja di situ ada. Jadi luar biasa ini. Ya, baik. Dan sayang sekali waktu kita sudah tidak bisa bertambah panjang lagi nih Bapak, sudah menjelang pukul 14. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Sama-sama. Pak Bakri, Pak Joko ke studio MTA TV. Semoga bermanfaat untuk kita semua gitu ya Pak. Amin. Dan selamat melanjutkan aktivitas yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program berbagi ilmu dan manfaat untuk kesempatan siang hari ini bersama Telkom. Saya Ida Aisyah mohon diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.